Hai Gayung, nama gue Encun. Gue mahasiswa semester 10. Ya pasti lu tau lah gue angkatan berapa. Gue di sini bakal menceritakan kesepian, kegalauan, keresahan, dan kepedihan di menjadi mahasiswa semester tua. Mulai dari jalan parkiran. Dari parkiran menuju ke kelas itu sendirian cuy. Karena kita udah gak punya teman lagi. Sampai-sampai gue kalau jalan dari parkiran ke kelas itu biasanya salting, entah kenapa. Mungkin gue merasa, kenapa sih gue masih berada di sini gitu. Salting karena kemaluan kita coy, bukan kemaluan yang di bawah, tapi rasa malu karena kita sudah ditonjok-tonjok oleh masa depan. Kok kenapa nggak lulus gitu kan. Sampai-sampai cara pandang gue juga memutuskannya berbeda. Gue jalan dari parkiran ke kelas pengen mandangnya ke depan atau ke bawah gitu. Kalau gue ke depan, yang gue takutin adalah gue bertemu dengan teman-teman gue atau adik-adik kelas gue gitu. Malu cuy, disapa, hai kak gitu. Mulai dari sapaan kak aja itu udah ngeliatin kalau gue itu adalah semester tua. Itu yang ditakutkan gue kalau memandang ke depan. Kalau memandang ke bawah terus, ya gue takutnya disangka gue adalah mahasiswa yang mempunyai penyakit flu burung, merenung, ya muka sayup gitu kan. Nah takutnya gue disangka mahasiswa penyakitan. Itu yang gue takutin. Dan kadang gue megang HP sambil mainan HP gitu kan. Nah kalau gue mainan HP, gue di situ bingung, malah tambah bingung lagi kalau mainan HP. Karena bingung apa yang mau di-scroll, apa yang mau gue mainin di HP itu. Itu karena nggak ada temen chat. Di situ gue merasa salting, berjalan dari parkiran menuju ke kelas. Di situ. Selain itu, kelebihan mahasiswa semester tua adalah dia deket sama abang-abang parkir. Karena abang-abang parkir juga udah tahu kan, udah kenal. Kok dia mulu yang parkir di sini gitu kan. Dari tahun ke tahun, dari semester ke semester, dari bulan ke bulan gitu. Gimana kita nggak dikenal oleh orang-orang parkir gitu. Malah menjadi teman kita gitu. Dibandingkan ya kedekatan lah. Kalau kita ngomongin kedekatan mahasiswa dengan abang-abang parkir, mungkin mahasiswa semester tua lebih dekat dengan orang-orang abang-abang parkir daripada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Dari jalan aja itu udah menandakan bahwasannya kesepian serta kegalauan mahasiswa semester tua itu di situ. Kemudian di kelas, kalau udah nyampe kelas, mahasiswa semester tua itu biasanya dianggap sebelah mata oleh orang-orang atau oleh adik-adik kelas gitu. Gue juga nggak tahu cuy. Mungkin pemikiran mereka adalah mahasiswa semester tua kenapa nggak lulus karena dia bodoh. Mungkin itu yang ada di otak mereka. Jancok. Tapi kenyataannya kuliah itu cuy nggak butuh pinter, nggak butuh cerdas. Yang kita butuhkan di perkuliahan, di kelas atau di perkampusan atau di akademik perguruan tinggi, itu kita butuh rajin aja cuy. Rajin ngerjain tugas, rajin masuk kelas, rajin aktif di kelas, dan rajin parkir motor. Oke, kembali ke kelas. Kalau kita udah di kelas, biasanya gue kalau dulu kalau sebelum gue ditinggal sama teman-teman gue di kelas itu bukan paling aktif tapi paling heboh. Ya entah itu mondar-mandir, pindah tempat duduk dari depan ke belakang ke samping kan, sampai gue ngambil mic dari kursi dosen gitu kan, nyanyi atau mukodima atau kultum. Biasanya gue kayak gitu.
Tapi setelah masuk mengulang dan di kelas adik kelas itu, kita tiba-tiba menjadi apatis coy. Serius apatis. Kita bingung. Kadang yang nyapa pun gak ada. Yang nyapa, yang nanya, bahkan yang Noel pun jijik mungkin ya. Karena mereka takut bodohnya nular gitu. Gue nggak ngerti. Nah di situ kepedihan mahasiswa semester tua di dalam kampus. Di luar kampus pun sama. Kita mahasiswa yang mempunyai jiwa muda, di mana nongkrong, ngobrol sama teman-teman, diskusi, atau kumpul-kumpul bareng gitu kan. Itu sangat penting coy. Sangat penting, karena kalau kita di kosan terus, itu membuat galau, malah bikin resah, malah datang pikiran-pikiran yang jelek. Kapan gue lulus? Aduh, kok nggak lulus gitu kan? Gimana gue mau nikah, umur udah segini. Nah itu bakal menjadi kegalauan kalau kita menyendiri di kosan. Beda kalau kita kumpul-kumpul bareng sama teman gitu kan, seangkatan, lebih seru. Wah, asiknya dapet, solidernya dapet, keramaiannya juga dapet ya. Pokoknya kita di situ berbagi cerita lah ya. Tapi kalau mahasiswa semester tua, boro-boro mau nongkrong, ngajak makan bareng aja nggak ada temennya coy. Oke, gue sedikit cerita tentang pengalaman gue sendiri. Dari tadi juga pengalaman sih. Kebetulan gue ikut komunitas atau organisasi di kampus gitu kan. Komunitas di kampus lah. Sampai sekarang, dari awal gue masuk, kadang gue kalau di luar kampus, gue minta temenin, entah itu makan, jalan, atau nongkrong, nonton gitu kan. Itu kadang sama komunitas tersebut gitu. Tapi kenapa ketika gue ngajakin anggota-anggota komunitas itu buat nonton, buat makan, itu mereka sering nyeletuk. Bukan 1-2 orang doang, bayarin gitu. Bro, gue tuh temen lu gitu, dan gue adalah manusia makhluk sosial. Gue ngajak lu karena gue gak punya teman lagi gitu loh. Tapi kenapa dengan pertanyaan atau pernyataan mereka dengan bilang bayarin, itu bikin ya Allah, gue juga mahasiswa gitu loh. Dan kapan gue nikah sama ibu lo gitu. Gue fuck ya anjing, memang bangsat. Gue cuma butuh teman buat nongkrong, susah banget. Oke, di situ itu di luar kampus. Kita kembali lagi ke dalam kampus. Kalau tadi hubungan antara mahasiswa tingkat akhir dengan mahasiswa baru dan tukang parkir. Sekarang gue bakal gue ceritain hubungan mahasiswa tingkat akhir dengan dosen. Dimana di sini dosen juga mungkin ya udah angkat tangan gitu loh bro. Dosen juga pasrah gitu. Dia pengen menjaga nama baik akreditasi jurusan maupun kampus gitu kan. Dengan apa? Dengan tidak mempertahankan mahasiswa tingkat akhir. Gue yakin dosen juga bingung, kenapa kok mahasiswa tingkat akhir ini gak pengen lulus gitu. Nah dengan spekulatif yang seperti itu, spekulatif dengan keadaan yang seperti itu membuat dosen memaksa untuk menyudutkan
bukan menyudutkan sih, memberi motivasi secara kasar kepada mahasiswa tingkat akhir, bagaimana caranya dia lulus gitu. Nah kan, disitulah mahasiswa tingkat akhir keresahannya mulai meningkat. Karena selain dari tuntutan dari orang tua, dia juga dituntut oleh dosen gitu. Dan serta rasa malu dia terhadap adik-adik tingkat. Gue harus gimana gitu loh. Yang mungkin ini adalah jalan hidup yang harus gue jalanin setelah beberapa tahun ini gitu. Gue ditinggal teman-teman gue lulus duluan. Ya mungkin ini adalah takdir gue gitu. Allah sudah mencatatkan atau menuliskan tentang hidup gue di Lauhul Mahfuz gitu. Oke, bacot ya. Nah, gue akan memberikan pertanyaan. Apa sih yang dibutuhkan mahasiswa tingkat akhir untuk agar dia cepat lulus gitu? Segera lulus lah, bukan cepat lulus. Agar dia segera lulus. Pertama adalah motivasi, cuy. Serius, motivasi. Motivasi lu adalah orang tua. Motivasi lu, bahkan cewek juga bisa dijadiin motivasi, cuy. Ya cewek yang sesungguhnya ya, bukan main-main. Yang maksud gue yang cewek yang bisa yang setidaknya bisa kita bawa balik lah gitu kan, kita kawinin gitu. Nah itu bisa dijadiin motivasi. Karena bingung gue ya, karena gue juga nggak ada gitu loh, nggak ada motivasi. Hati kecil gue berat untuk membicarakannya tentang hubungan. Ya mungkin untuk saat ini motivasi terbesar gue adalah diri gue sendiri gitu kan. Gimana ya setelah gue beberapa kali gitu kan tertampar oleh masa depan gitu kan, anjay. Gue evaluasi diri, gue menghitung berapa kali gue bikin sakit hati gue gitu kan, bikin sakit badan gue sendiri gitu kan. Karena gue pikir sejauh ini kenapa gue gak lulus ya karena kesalahan gue sendiri gitu kan. Kenapa gue pas semester 2 memutuskan untuk cuti, atau setelah itu gue malas-malasan untuk pergi ke kampus, malas-malasan untuk ngerjain tugas gitu kan. Gue evaluasi sendiri gitu kan. Ya begitu. Ya banyak lah. Mungkin gue takutnya nangis di sini. Mungkin keluhan-keluhan lainnya akan gue sampaikan di lain waktu aja. Oke, mungkin itu aja dari gue. Salam mahasiswa tingkat akhir. Tetap semangat, tetap termotivasi, hadapi, hayati, dan jangan lupa dinikmati. Dah.